Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bisa melanjutkan pembahasan kita terkait alasan sebagian ulama ada yang mengharamkan investasi pada cryptocurrency dan sebagian yang lain membolehkannya. Alasan berikutnya yang menjadi dasar sebagian ulama mengharamkan investasi pada cryptocurrency yaitu karena faktor dharar atau risiko yang besar. Para ulama tersebut mereka berpegang pada kaidah fikih la dhirara wa la dhirar, yaitu tidak boleh sebuah muamalah memberikan risiko yang besar kepada diri sendiri ataupun kepada pihak lain. Yang namanya sebetulnya kaidah ini adalah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn Samit. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dhirara wa la dhirar. Ya, tidak boleh mencelakai diri sendiri ataupun mencelakai pihak lain. Maka kita perlu tahu apa saja risiko besar yang dimaksudkan oleh para ulama tersebut. Risiko yang pertama yang dimaksudkan oleh para ulama tersebut yaitu risiko harga dari cryptocurrency yang sangat fluktuatif, karena memang cryptocurrency secara umum tidak di backup oleh underlying aset. Bahkan kita sudah pernah bahas sebelumnya, untuk aset kripto tipe stablecoin dalam realitanya pun juga sebetulnya tidak ditopang oleh underlying aset yang asli, yang real. Lalu cryptocurrency ini dia kalau tidak ditopang oleh underlying aset atau sektor real, maka dia ditopang oleh apa? Maka dia ditopang oleh spekulasi pasar, hanya ditopang oleh trust dari para investor saja. Inilah yang membuat lonjakan dari harga cryptocurrency itu cukup liar. Inilah risiko yang dikhawatirkan oleh para ulama tersebut. Risiko yang kedua yang dimaksudkan oleh para ulama tersebut yaitu dalam realitanya banyak sekali aset kripto itu yang sebetulnya adalah scam atau penipuan. Yang paling banyak kita jumpai pada token kripto yang digunakan untuk scamming. Jadi orang dibujuk untuk investasi di sebuah token, padahal sebetulnya token ini adalah scam saja. Ketika sudah ramai pembelinya, maka ditinggalkan, dan itu sangat banyak kita jumpai. Bahkan pada token yang sebetulnya bukan scam, pada beberapa kasus pun juga malah menjadi kasus penipuan. Nah, sehingga inilah risiko kedua yang dikhawatirkan oleh para ulama. Risiko yang ketiga
tidak adanya sebuah lembaga yang menjamin investasi pada kripto, sehingga ketika harganya jatuh begitu jauh, ya tidak ada lembaga penjamin yang bisa memberikan keamanan bagi para investor. Kalau kita lihat kasus di Terra Luna, sebuah company blockchain yang jelas asal-usulnya, jelas projectnya, tapi ketika jatuh harganya, maka tidak ada satupun otoritas yang bisa menjaga para investor. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh para ulama, karena tidak adanya lembaga atau otoritas yang memberikan rasa aman bagi para investornya. Lalu alasan yang keempat, risiko yang dikhawatirkan oleh para ulama, yaitu risiko maisir atau perjudian. Walaupun memang secara asal investasi pada kripto ya tidak secara kasat mata sebagai sebuah perjudian, tapi kalau kita mau jujur, kita melihat bagaimana mental yang dibawa oleh mayoritas trader adalah mental judi. Makanya tidak asing kita mendengar sebuah slogan yang sering diucapkan oleh teman-teman trader, yaitu istilah atau slogan cacing-cacing, naga-naga. Kalau lagi hoki, kata mereka, bisa dapat naga. Kalau lagi apes, ya kata mereka, maka dapatnya cacing. Nah, ini kan sebetulnya adalah pemahaman bawah sadar mereka mengakui secara tidak langsung ya ini adalah sebuah perjudian. Ya, itu alam bawah sadar yang mereka bawa ketika melakukan trading di pasar kripto. Walaupun memang kita sampaikan lagi, trading itu bukan perjudian ya secara kasat mata. Dan kalau kita melihat beberapa penelitian terbaru, mayoritas trading pada cryptocurrency memenuhi kriteria sebagai zero sum game. Secara sederhana, kita bisa pahami ketika salah satu pihak atau sekelompok pihak mendapatkan keuntungan yang besar, maka sejatinya di pihak yang lain ada yang mengalami kerugian. Begitu seterusnya. Nah, ini penelitian yang bisa dibuktikan dengan perhitungan matematik. Kemudian risiko yang juga dikhawatirkan oleh para ulama, yaitu ketika banyak uang sebuah masyarakat itu mengendap di pasar kripto, maka hal ini berpotensi merusak ya sistem moneter, sehingga uang di sistem itu kering, ya tidak berputar ekonomi. Kenapa? Karena uangnya banyak nyantol di bursa saham, bursa kripto. Nah, sehingga ini bisa berpotensi menyebabkan uang yang beredar di sistem moneter itu menjadi kering. Nah, ini bisa dampaknya kemana-mana. Ya, kalau kita mau fair, kita juga harus melihat argumentasi para ulama yang membolehkan investasi pada kripto. Mereka menjawab argumentasi terkait pengharaman atas dasar dharar atau risiko. Mereka mengatakan, yang membolehkan ya, mereka mengatakan investasi apa
yang hari ini tidak ada risikonya. Ya, semua investasi pasti ada risiko. Bahkan kita melihat ya para pengusaha cabai, pengusaha tomat, mereka mengalami kerugian. Dan kita melihat di televisi nasional misalnya atau di media cetak, ya para petani cabai malah membuang hasil panen mereka ke sungai sebagai respon ya rasa kecewa mereka ya di ketidakstabilan harga. Bukankah ini dalil yang jelas semua investasi pasti ada risikonya? Kalau kita mengharamkan sebuah investasi hanya karena memiliki risiko, maka betapa banyak ya investasi yang haram. Orang investasi cabai malah takut haram. Orang investasi pada beras misalnya, itu juga besar risikonya, bisa gagal panen. Nah, sehingga menurut mereka nggak tepat ya pengharaman investasi pada cryptocurrency dengan dalil doror atau risiko, karena pada asalnya hampir semua investasi itu ada risikonya. Maka para ulama yang mengharamkan tadi menjawab argumentasi para ulama yang membolehkan. Mereka mengatakan memang benar ya, semua investasi pasti ada risikonya, tapi perlu dibedakan investasi pada sektor real seperti investasi cabai, investasi produksi beras, ya sayur mayur, itu adalah risiko produktif. Sedangkan risiko pada investasi cryptocurrency adalah risiko spekulatif. Sehingga nggak bisa disamakan antara risiko produktif dengan risiko spekulatif. Kalau pada risiko produktif itu sebetulnya bisa diukur, bisa dilihat, ya, bisa diantisipasi. Kalau seumpama masalah gagal panen atau masalah hama, itu ada upaya-upaya konkret untuk mencegah risiko itu datang. Adapun pada cryptocurrency, kita nggak bisa mencegah harga sebuah aset kripto itu jatuh ke bawah. Kita nggak bisa cegah, karena dia memang dari asalnya sudah spekulatif. Beda kalau pada cabai misalnya, petani sudah tahu nih hal-hal apa saja yang bisa membuat hasil panennya jelek misalnya, atau harganya jatuh, itu bisa diantisipasi. Dan yang kedua, risiko pada hal-hal di sektor real itu dia tidak terjadi merata di semua dunia, paling hanya spesifik di sebuah daerah atau sebuah kelurahan atau kecamatan. Beda kalau risiko pada cryptocurrency yang dia merata ke seluruh dunia, jutaan orang bisa kena. Contoh nyata adalah kalau pada kasus Terra Luna, ketika harga aset di Terra itu jatuh, ya bahkan minus, itu jutaan orang rugi, uangnya hilang, ya menguap. Beda kalau pada gagal panen, yang gagal paling hanya sebuah desa saja, ya enggak semua desa se-Indonesia gagal panen, enggak. Nah, lalu yang terakhir, perbedaan antara risiko produktif dengan risiko spekulatif, yaitu pada risiko
produktif, yaitu risiko pada sektor real, kalaupun terjadi kerugian, itu masih bisa dimanfaatkan. Seumpama petani cabai, ya, dia mengalami risiko, mungkin harganya jatuh atau semacamnya, sekurang-kurangnya dia masih bisa pakai cabai tersebut. Dia masih bisa pakai cabai tersebut, atau dia sedekahkan ke orang, atau dia jual murah. Beda dengan risiko pada cryptocurrency. Ketika harganya jatuh, ya udah hilang tanpa tersisa sama sekali. Nah, inilah perbedaan yang sangat jauh antara risiko investasi di sektor real dengan investasi di cryptocurrency. Sekian yang bisa kita bahas. Insya Allah pada video yang terakhir saya akan memberikan pandangan saya pribadi terkait dengan cryptocurrency. Insya Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bantu pembebasan lahan di Jakarta Selatan, yang mana insya Allah di lahan tersebut akan kami dirikan Masjid At-Tauhid dan gedung sekolah gratis dari jenjang TK hingga perguruan tinggi. Jazakumullahu khairan.